Salam sejahtera untuk kita semua. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Di sini saya akan membahas tentang bayi baru lahir. Sebelum saya akan membahas lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Thomas Bobby, NIM 2214201183, jurusan keperawatan kelas A5 semester 3. Dosen pengampu NS Tirsa Mongi Escape MKS. Kita masuk yang pertama, pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah masa kehidupan bayi pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari, di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir di semua sistem. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Ciri-ciri bayi baru lahir normal adalah lahir atrem antara 37 sampai 42 minggu, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram, panjang bayi baru lahir 48 sampai 52 cm, lingkaran dada bayi baru lahir 30 sampai 38 cm, lingkaran kepala bayi baru lahir 33 sampai 35 cm, lingkaran lengan bayi baru lahir 11 sampai 12 cm, frekuensi denyut jantung bayi baru lahir 120 sampai 160 kali per menit, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup, rambut lunogo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna, kuku agak panjang dan lemas, gerakan aktif, bayi langsung menangis kuat, genitalia pada laki-laki kematangan ditandai dengan testis yang berada pada skrotum dan penis yang berlubang. Sedangkan genitalia pada perempuan kematangan ditandai dengan labia mayora menutupi labia minora. Refleks rotting susu terbentuk dengan baik, refleks sucking sudah terbentuk dengan baik. 2. Klasifikasi bayi baru lahir. Bayi baru lahir dibagi dalam beberapa klasifikasi. Bayi baru lahir menurut masa gestasinya. Yang pertama, kurang bulan, kurang dari 37 minggu, cukup bulan 37 sampai 42 minggu, lebih bulan 42 minggu atau lebih. B. Bayi baru lahir menurut berat badan lahir. Yang pertama, berat lahir rendah. Rendah 20 2.500 gram, berat lahir cukup 2.500 sampai 4.000 gram, berat lahir lebih 4.000 gram. Infeksi bayi baru lahir. Pengertian infeksi. Infeksi adalah infeksi bakteri umum generalisat yang biasanya terjadi pada bulan pertama kehidupan, menyebar ke seluruh tubuh bayi baru lahir. Terjadi pada masa neonatal, intraneonatal, dan postnatal. Infeksi merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang menyebar melalui darah jaringan lain. Infeksi terjadi pada kurang dari 1% bayi baru lahir, tetapi merupakan penyebab dari 30% kematian pada bayi baru lahir. Gejala bayi yang mengalami infeksi adalah malas minum, bayi tertidur, tampak gelisah, pernafasan cepat, berat badan cepat menurun, terjadi diare dengan segala
manifestasinya panas badan bervariasi sampai meningkat, pergerakan aktivitas bayi makin menurun. 2. Klasifikasi infeksi. A. Pembagian infeksi menurut waktu terjadinya. Pertama, infeksi dini. Infeksi dini terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan. Biasanya didapat dari organisme pada saluran genitalia ibu atau cairan amnion. 2. Infeksi lanjutan. Terjadi setelah minggu pertama kehidupan dan didapat dari lingkungan. B. Pembagian infeksi menurut besarnya masalah. Infeksi berat. A. Spesies neonatorium sepsis. Neonatorium adalah sindrom klinis yang timbul akibat respons sistemik inflammatory response syndrome atau SIRS yang terjadi akibat infeksi bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang timbul pada 1 bulan pertama. Anamnesis yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa bayi mengalami sepsis yaitu tergantung faktor risiko mayor dan faktor risiko minor. C. Perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir adalah suatu tindakan perawat pada bayi yang baru lahir sejak saat pemulihan dari kelahiran sampai ia keluar dari rumah sakit yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyakit tersebut tetap terjaga kehangatan, mendapatkan nutrisi yang memadai dan bebas dari infeksi. A. Memandikan bayi. Memandikan bayi adalah membersihkan tubuh bayi dari segala kotoran dengan menggunakan air dan sabun. Pertama, memandikan bayi bisa dilakukan setelah suhu tubuh bayi stabil, sedikitnya 4-6 jam setelah kelahiran. 2. Pencucian rambut hanya perlu dilakukan hanya sekali sampai 2 kali seminggu. 3. Penggunaan parfum, lotion, bedak dan bahan kimia lain harus dihindari karena dapat menyebabkan ruam di kulit. B. Perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat menurut Bobak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh ibu pada bayi hingga hari ke-10 setelah bayi lahir. Tujuan perawatan tali pusat untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada bayi karena spora kuman tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat yang tidak steril, pemakaian obat, bubuk atau daun-daunan yang dapat menyebabkan infeksi. C. Mengganti popok atau membersihkan genitalia. D. Menyusui. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini.